rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina orang yang mengikrarkan dirinya mengimani Allah, mengimani Rasulnya. Kemudian juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam keadaan yang berjarak seperti ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan pada bulan suci Ramadan ini bagi siswa-siswi SMA Negeri 3 Depok. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Baiklah, yang pertama akan kita bahas Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menurut Imam At-Tabari diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pengertiannya adalah wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang mengikrarkan dirinya mengimani Allah, mengimani Rasulnya, kemudian juga mengikuti seluruh perintah dan menjauhkan larangannya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman di antara umat manusia dari zaman ke zaman, dari mulai dari Nabi Adam alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini juga merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa dimaksud dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah ibadah yang merupakan kesempurnaan iman seseorang. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu ditafsirkan oleh Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Al-Misbah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang dipanggil dalam ayat ini adalah orang-orang yang berproses menuju level mukmin atau level takwa. Maka dari itu ayat ini sangat khas atau sangat khusus, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Kemudian potongan ayat selanjutnya kutiba alaikumussyiyam. Kata kutiba alaikumussyiyam ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, di sana diwajibkan atas kamu berpuasa, yakni Allah mewajibkan atas kalian semua manusia untuk berpuasa, yakni menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan disertai dengan niat untuk menjalankannya, dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dalam Al-Quran, istilah puasa terdapat di dalam dua kata, yaitu kata asyam dalam Al-Baqarah ayat 183 dan juga kata sauma disebutkan dalam surat Maryam ayat 26. Yang pertama disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 183, asyam di sini bermakna tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Masih dalam tafsir Al-Misbah, inti sari dari ibadah puasa adalah pengendalian nafsu, di mana pengendalian nafsu ini adalah agar manusia mampu mengemban amanah sebagai khalifah, sebagai pengatur, sebagai pengelola bumi. Maka dia harus dapat mampu memanage, mengatur hawa nafsunya agar tercipta pelestarian alam semesta, melaksanakan kebajikan-kebajikan,
sehingga manusia itu mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 jenis pengertian kata nafsu. Yang pertama, nafsu ammarah, disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Nafsu ammarah ini pengertiannya adalah dorongan nafsu yang terus-menerus ingin melakukan keburukan-keburukan sebelum tercapai apa yang dia inginkan. Kemudian nafsu yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Dorongan jiwa untuk menyesali diri karena sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau menyesali keburukan-keburukan yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, nafsu mutmainnah disebutkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya adalah jiwa yang selalu tenang, jiwa yang selalu ingin memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatan, dalam segala amalan, selalu ingin bertemu kepada Allah. Dan jiwa yang tenang ini akan kita raih dengan kita dapat mengatur bagaimana nafsu-nafsu yang Allah ciptakan dalam diri kita ini, mengelolanya menjadi sebuah amalan perbuatan yang baik, yaitu menjadi makhluk Allah yang bertakwa. Itulah sebabnya mengapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Kenapa? Karena dengan puasa kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mencapai derajat takwa. Yang kelima, potongan ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ditafsirkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami'i Al-Ahkamil Quran. Beliau mengatakan bahwa Allah mewajibkan puasa kepada umat Yahudi selama 40 hari. Kemudian Allah juga mewajibkan puasa kepada umat Nabi Isa selama 50 hari. Kemudian juga Allah mewajibkan puasa kepada Nabi Daud yang pelaksanaannya 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, begitu pun seterusnya sampai 1 tahun. Dan Nabi Adam pun berpuasa ketika dia bertobat kepada Allah, memohon segala permohonan agar dosa-dosanya diampuni dengan puasa 3 hari pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Maka dari itu ayat ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian. Maka ibadah puasa ini bukan hal yang asing, syariat yang melanjutkan syariat-syariat sebelumnya. Potongan ayat yang terakhir yaitu la'allakum tattaqun, yang artinya dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa agar kalian mencapai derajat takwa. Derajat takwa di sini bisa diraih dengan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat inilah yang menyebabkan orang bergelimang dengan dosa, maka harus dikalahkan dengan ibadah puasa. Demikian penjelasan dari tafsir Al-Baqarah ayat 183.